Nah, asfiksia mekanik ini sendiri dapat menyebabkan resiko terjadinya penurunan kadar oksigen dalam darah yang berpotensi terjadinya pingsan apabila dalam waktu 40-60 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bola Spotters dimanapun kalian berada. Jumpa lagi nih dengan saya Muhammad Alif Aziz Mardiansyah, reporter dari bolasport.com. Nah, Bola Spotters, saat ini saya sedang bersama Pak Pak Dr. Agus Dwi Susanto. Halo Pak, selamat siang Pak. Selamat siang, Mas. Ya, Pak Dr. Agus Dwi Susanto ini sebagai spesialis paru dari Rumah Sakit Persahabatan dan juga Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia ya Pak. Ya, betul. Oke, alhamdulillah terima kasih Pak atas kesempatan waktunya. Ya, Bola Spotters, saya dengan Pak Dr. Agus Dwisanto akan membahas mengenai kejadian yang sedang mencekam nih, yang di mana tragedi kericuhan di Stadion Kanjuruhan seusai laga Arema FC versus Persebaya yang menelan banyak korban jiwa. Yang di mana menurut data terakhir yaitu ada sebanyak 45 korban yang terdiri dari 21 orang luka berat, 309 luka ringan dan meninggal dunia 125 jiwa nih. Cukup luar biasa ya Bola Spotters. Yuk kita tanya, dan juga di media sosial ramai nih tentang gas air mata. Yuk kita tanya dengan Pak Dr. Agus Dwi Susanto mengenai seberapa besar efek dari gas air mata. Pak, untuk awalan kira-kira bagaimana nih Bapak mendengar kejadian tragis di Kanjuruhan dari pandangan Bapak seperti apa Pak sebagai awalan Pak? Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu saya turut berduka cita dan prihatin atas kejadian yang terjadi di Kanjuruhan. Seharusnya kejadian tersebut dapat dicegah apabila dilakukan persiapan-persiapan yang baik untuk mencegah terjadinya korban. Oke Pak, lalu ramai nih di media sosial Pak mengenai gas air mata ya Pak, yang mungkin bisa menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya banyak korban ya, di mana diinfokan bahwa gas air mata ditembakkan ke tribun. Kira-kira seberapa berbahaya sih Pak, kalau boleh dijelaskan gas air mata untuk manusia Pak? Ya, terima kasih Mas. Jadi gas air mata ini sebagian besar mengandung bahan kimia yang bersifat iritan. Iritan artinya dia mengiritasi pada mukosa-mukosa organ yang terkena. Kalau kena ke kulit, maka kulit bisa menjadi merah, kemudian gatal, perih, ya. Kemudian bila kena mata, tentu matanya menjadi merah, terasa panas, kemudian rasa terbakar, dan juga bisa menyebabkan keluar air mata. Ya. Dan bila mengenai mukosa dari saluran nafas yang terdiri atas saluran nafas atas, kemudian saluran nafas bawah, akan memberikan beberapa gejala atau keluhan seperti hidung terasa panas, kemudian hidung berair, kalau kena tenggorokan jadi terasa tenggorokannya panas, rasa terbakar, rasa tercekik, timbul batuk, kemudian juga ada dahak, itu bisa muncul. Bila kena saluran nafas bawah, ini bisa menyebabkan keluhan seperti nyeri dada, bahkan juga sesak nafas. Pada beberapa kelompok yang telah memiliki penyakit dasar seperti penyakit asma dan PPOK, seringkali terhirupnya gas air mata ini dapat mencetuskan serangan penyakit asma ataupun PPOK-nya. Ini adalah beberapa dampak yang sebagian besar adalah dampak-dampak yang bersifat akut yang sering muncul bila seseorang terkena dari paparan gas air mata tersebut. Oke Pak, lalu dalam kasus ini kan di stadion dengan jumlah penonton yang mungkin banyak ya Pak, padat. Dan lalu bagaimana dampak gas air mata itu sendiri terhadap dengan penonton yang banyak? Apakah itu karena penonton kesulitan bernafas atau bagaimana Pak menurut pandangan Bapak? Ya, dalam kejadian yang ada, maka bisa dilihat terjadinya penumpukan massa yang besar, ya.
kemudian berdesak-desakan. Tentu ada resiko lain selain terpapar dari gas air mata tersebut. Resiko lain adalah terjadinya desakan-desakan orang yang menyebabkan orang saling berhimpitan. Yang hal itu bisa menyebabkan terjadinya keluhan sesak nafas akibat kekurangan oksigen yang kita sering kenal sebagai asfiksia mekanik, yaitu suatu kondisi apabila seseorang kekurangan oksigen karena faktor mekanik, ya, seperti terjadinya saling berdesakan, kemudian tertekan oleh kondisi luar secara fisik, yang ini akan menyebabkan orang bernapas menjadi sulit sehingga oksigennya menjadi kurang, yang dikenal sebagai asfiksia mekanik. Nah, asfiksia mekanik ini sendiri dapat menyebabkan resiko terjadinya penurunan kadar oksigen dalam darah yang berpotensi terjadinya pingsan apabila dalam waktu 40-60 detik terjadi kekurangan oksigen, dan apabila ini berlanjut tentu dapat mengancam jiwa. Nah, ini yang terjadi. Nah, di sisi lain, kalau seseorang menghirup gas air mata itu dengan konsentrasi tinggi dan waktu yang cukup lama, ini juga memiliki potensi terjadinya kondisi kerusakan jaringan saluran nafas bawah dan paru yang lebih berat, sehingga akan terjadi suatu kondisi yang kita sebut sebagai respiratory distress atau distress pernapasan karena terhirupnya bahan kimia secara akut. Nah, kondisi ini juga dapat mengancam terjadinya kegagalan pernapasan dan juga dapat mengancam jiwa. Nah, di sini ada dua kondisi yang berpotensi untuk terjadinya resiko mengancam jiwa. Yang pertama karena asfiksia mekanik, karena kerumunan desakan orang secara massal. Yang kedua karena terhirupnya gas iritan dengan konsentrasi yang tinggi itu bisa terjadi. Oke Pak, lalu selanjutnya kira-kira gas air mata itu dari pandangan dunia medis masih perlu nggak sih Pak digunakan untuk gas air mata untuk melerai kericuhan, atau ibaratkan dalam kasus ini penonton atau mencegah kerusuhan, kira-kira gas air mata masih dibutuhkan atau diperlukan, atau sarannya dilarang atau bagaimana Pak? Ini bukan domain saya untuk memberikan rekomendasi, karena ada dokter spesialis yang lebih kompeten untuk menjawabnya. Oh iya, siapa? Spesialis kedokteran olahraga, ya. Mm-mm. Nah, jadi rekomendasi ini saya belum bisa berikan jawaban. Tentunya baiknya ditanyakan kepada pakar lain yang lebih ahli. Oke Pak, sebagai terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir, kira-kira harapannya bagaimana sih Pak untuk kedepannya, penanganannya, atau sarannya Pak, begitu, terakhir. Oke, terima kasih. Tentunya pada setiap kegiatan yang mengakomodir massa dengan jumlah yang besar, seyogyanya dilakukan dengan persiapan-persiapan yang matang. Harus dipikirkan untuk terjadinya suatu kejadian yang di luar prediksi yang dapat meningkatkan risiko bahaya kesehatan. Dan juga harus dipersiapkan fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang siap apabila terjadi kejadian yang tidak diinginkan di aspek kesehatan tersebut, sehingga masyarakat pun sudah ada suatu jaminan bahwa bila terjadi masalah kesehatan, maka kondisi tersebut sudah bisa diatasi karena ada suatu persiapan yang cukup baik. Ya, oke Pak. Oke Bola Spotters, tadi udah dapat gambaran, pengetahuan, dan juga pandangan ya dari dunia medis yang dipaparkan oleh Pak Dr. Agus Dwi Susanto selaku spesialis paru Rumah Sakit Persahabatan dan juga Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Oke, Pak Agus Dwi Susanto, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sama-sama. Oke, Selamat siang. Bola Spotters, terima kasih yang sudah bergabung, dan juga jangan lupa pantengin terus situs bolasport.com dan YouTube bolasport.com. Cukup sekian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.